صلى الله عليه وسلم بنية تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وخصوصا له صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وسيد الخطيب الحبيب الله بن علوي سيد المولد علي بن محمد بن سنهاجي وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kadang mungkin kita lalai atau kita lupa bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu dengan lisan, yaitu dengan memperbanyak mengucap alhamdulillah. Kemudian dengan rasa syukur itu merasa puas di dalam hatinya, yaitu yang disebut dengan qanaah. Ridho, senang dengan apa saja yang ditakdirkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Itu cara mensyukuri nikmat yang dikasih Allah. Dan diantaranya kata Nabi, orang qanaah itu dia ngelihat ke bawah. Nah itu orang qanaah. Dia punya kendaraan, dia ngelihat orang yang gak mampu beli sepeda motor, ngelihat orang yang cuma pakai sepeda aja. Orang yang bisa beli sepeda, dia melihat orang yang nggak mampu beli sepeda, dia berjalan kaki saja. Orang yang dia berjalan kaki saja tidak mampu membeli sepeda, maka dia melihat orang yang tidak bisa berjalan atau orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh melihat lagi kepada orang yang kemarin mati. Dia masih diberikan panjang umur oleh Allah. Itu cara mensyukuri nikmat dengan qanaah. Itu apa saja yang dikasih sama Allah, ngelihatnya ke bawah terus. Dan apabila orang ini dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Ini orang yang akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Nah, jadi kalau dia mau mensyukuri nikmatnya, dia akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya yang tanpa dia minta, gitu ya. Nikmatnya yang tanpa dia minta akan dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya seminggu lagi meninggal dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang harusnya kena musibah dihindarkan oleh Allah. Itu nikmat juga dari Allah, gitu ya. Nah maka dari itu kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat oleh Allah dengan rasa qanaah, senang dengan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya orang yang tidak bisa qanaah dan bersyukur atas nikmat Allah, dia selalu melihat orang yang ada di atasnya, lalu panas terus hatinya, tidak puas dengan nikmat yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dikasih satu mau dua, dikasih dua mau tiga, dikasih tiga mau empat, dikasih empat mau lima, terus dibisiki oleh syaitan dengan pandangan yang selalu melihat orang yang ada di atasnya. Nah itu penyakit-penyakit hati nantinya. Orang yang terhidap penyakit hati itu, maka dia tidak akan bisa bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Boro-boro dia merasa puas, bahkan mulutnya aja kadang setahun sekali aja terucap kalimat alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah itu aja bilang alih banget. Jadi banyak kita rasa syukur dulu. Alhamdulillah. Untuk makan, alhamdulillah. Keluar kamar mandi, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Nah, itu terusnya mensyukuri atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini kita akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya daripada Imam Al-Ghazali. Kemarin di halaman 39 ya. Yang ada bukunya diperhatikan, atau mungkin ada yang mau ambil masih ada sisanya. Masih ada sisanya, diperhatikan. Maka kemarin kita diperintahkan untuk memperbanyak, ya, mengingat daripada hal ihwal kita nantinya setelah datang kematian kepada kita. Ya. Karena disebutkan orang yang sudah datang kepadanya kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya. Kalau sudah datang kematiannya, maka bagi dia akan datang itu kematian. Dan kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi kalimat penyesalan itu akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diterima lagi alasan. Karena itu adalah batas daripada kehidupan kita selama di dunia. Makanya apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya orang yang paling pintar, kata Nabi, siapa? Nabi ditanya oleh para sahabat, Manil Ahyas, siapa yang paling pintar? Siapa yang paling beruntung? Siapa yang paling cerdas? Wahai Rasulullah SAW. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya orang yang paling cerdas, orang yang paling beruntung, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, begitu ya. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling banyak mengingat daripada kematian itu adalah orang yang paling baik dan orang yang paling beruntung nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tidak sekedar mengingat kematian saja, tapi mereka yang mempersiapkan dengan bekalnya nanti ketika datang kematian kepada mereka, ya. Jadi disambil dia tadi ingin mengatakan mati, dinya dua menyiapkan daripada bekal setelah dia meninggalkan alam dunia ini dan menemui dengan kematiannya, begitu ya. Nah itu kata Rasulullah SAW. Ulaikal aqyas dahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Dia meninggalkan dunia dan dia memperbanyak dengan melakukan pekerjaan amal ibadah tentang akhiratnya. Lalu kata Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca latihnya tadi, kata beliau, laisa dzikrul maut nafi wa ayyakul insan bilisani al-maut faqat. Ujar Sidir, bukan yang disebut dengan mengingat kematian itu hanya dengan ucapan lisannya saja, mati. Ada nggak orang nama ingat mati? Wah, ingat mati ya. Dan sini bukan yang disebut mengucapkan atau mengingat kematian itu dengan mengucap mati begitu kata beliau. Fa inna dzalika qalilul manfa'ah wa in aktsara minhu, karena tidak ada manfaatnya walaupun banyak di sini. Ada yang 100 kali mati sehari. Jadi wiridnya 100 kali. Itu jesidin kada bermanfaat. Bukan menyebut Habib caranya dan mengingat kematian tuh. Apakah disebut mati? Dan Habib Abdullah Al-Haddad lain. Itu mengingat kematian itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, "Balabudda min dzalika min tafakkuril qalbi wa istihdari inda dzikril maut bil lisan." Akan tetapi dibarengi dengan hati kita, bertafakur hati kita mengingat dengan kematian tersebut.
mulutnya mengucap kematian, hatinya sadar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta apa? Mengingat kejadian nanti, apa yang akan dia alami dalam keadaan matinya, dalam keadaan apa dia meninggal dunia, dalam keadaan apa dia sakaratul mautnya, dan dari cara seperti apa dia akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dipikirkan. Dan mohon maaf, di akhir zaman sebagaimana Rasul SAW sudah banyak menyebutkan dalam satu hadisnya, banyak orang mati mendadak di akhir zaman. Yang kadang orang itu tidak disangka-sangka mati, tiba-tiba dia mati. Kalau dihitung umur belum sampai. Tiba-tiba ada yang kesengat listrik, ada yang dia itu hanyut, ada dia itu yang kecebur mati di air, ada yang kemarin tabrakan, ada yang kemarin kecelakaan, ada yang dia tadi itu istri dizolimi sama suaminya sampai dibunuh, ada yang kebalikannya suami yang sampai dizolimi istrinya sampai dibunuh, ada yang anak membunuh orang tuanya, ada orang tua yang membunuh anaknya. Allah. Mereka semuanya itu sudah merasakan kematian itu sebagai contoh bagi kita. Nah, kita tahu nggak matinya dalam keadaan apa? Kita yang belum tahu ini, renungkan kata Abdul Haddad. Sehingga apa, dengan renungan itu jar Nabi, orang merenung tentang kematian, ingat lawan kematian, maka orang itu juga akan dimatikan dalam keadaan apa dia sering lakukan ketika masih hidup. Dia sering hadir di majelis, dia sering membaca amalan yang baik, dia sering ke masjid salat berjamaah, dia sering melakukan amalan-amalan yang baik. Nah, dalam keadaan itu dia akan diambil oleh Allah. Tapi kalau dia sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan dia orang akan meninggal dalam keadaan sul khatimah nantinya. Nah, itu yang perlu kata Allah Al-Haddad kita perhatikan. Daripada ajal kita apa? Hal-hal yang akan menyebabkan diambilnya nyawa kita dalam keadaan akhir kita dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kata beliau, ingat. Kita punya teman, kata Abdul Haddad, atau kita punya tetangga, atau kita punya sahabat. Ingat, yang dulunya orang itu hidup bersama kita. Ulun biar diisi kawan di sadaya sudah meninggal. Ya. Nah, seumuran ulun ini meninggal, kita ingat, oh ini semalam meninggalnya dalam keadaan baik. Oh ini semalam meninggalnya dalam keadaan kecelakaan. Oh ini dalam keadaan kena penyakit ini dan itu dan semacamnya. Itu sebab daripada kematian. Cuma yang kita ingat kata Abdul Haddad, di antara mereka itu jadikan pelajaran bagi diri kita yang kita akan menyusul kepada mereka. Jangan sampai kita meninggal juga dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya jalan Nabi yang paling cerdas tadi apa? Orang yang banyak mengingat lawan mati, tapi kadang ingat mati aja. Dia bersiap dengan bekal ketika dia menyambut kematiannya, dan setelah dia memasuki alam kubur dan setelahnya di negeri atau di alam barzakh sampai hari kiamat, hari pembangkitan yang akan menentukan nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga atau di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak ada kesudahannya lagi. Nah, begitu ya. Tidak ada tawar-menawar lagi sudah. Kapan waktunya kita untuk giat untuk mendapatkan surga itu? Di dunia. Kalau habis dunianya tidak ada lagi. Nah, jadi kapan waktunya? Mulai sekarang. Yang dulu-dulu banyak kita lupa sama Allah, sudah bertaubatlah sama Allah. Bertaubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki amalan. Khususnya apa? Nih, lisan kita. Ini banyak kita taubat kalau lisan kita ini banyak banget salah kadang ya. Apalagi ketujuh menggunjing orang, wah, menyambati orang, membongkar aib orang, ya. Ya Rasulullah SAW tidak akan masuk surga orang yang suka menggibah orang.
Dan seandainya dia pun bertobat sebelum meninggalnya, bertobat, aku ampih sudah menyambati orang, ampih menggibah orang, bertobat, maka dia juga akan dimasukkan surga, tapi paling belakang. Ajar Nabi, ya. Orang yang senang gosip nih, bertobat sampai masuk surga juga, cuma paling belakang. Dan seandainya jalan Nabi ini sampai ke mati karena bertaubat lagi menggosipi orang, maka dia akan dimasukkan dalam neraka pertama kali. Jadi orang yang kata cuma gosip itu dikumpulkan kena hari kiamat dah. Oh, nang tukang gosip sebelah sini bandar. Baik-baik masuk neraka. Pamulaan masuk neraka. Bilang ada bertobat. Jadi kalau bertobat masuk juga dia dalam surga, tapi pembelakangan. Anak ditutup sudah pintu surga, jadinya masuk surga. Nah, lisan kita dijaga. Ya, lisan kita dijaga. Dijaga dari walhada. Nah, maka dari itu kita yang hadir di majelis semacam ini untuk apa ya? Untuk mengingatkan kata Imam Ghazali tentang perkara-perkara yang akan kita datang kepadanya, yaitu perkara meninggal dunia dan setelahnya. Di halaman 39 kita lihat wahal yang diru ala jawabi munkar wa nakir, dikatakannya. Apakah mampu seseorang itu apabila sudah dia meninggal dunia, dia sudah meninggal dunia, maka orang tersebut akan masuk ke dalam kubur. Kubur itu adalah sebutan yang khusus. Sebutan yang umumnya adalah barzakh. Jadi orang yang meninggal itu kemana pindah? Barzakh namanya buat. Pindah KTP Dian, lain lagi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, alamatnya di barzakh. Cuma barzakhnya ada di petak-petak kubur masing-masing. Paham ya? Ada nanti perubahan ini, ya lah, petakannya di kubur-kubur itu tuh. Tujuannya apa dimasukkan ke dalam kubur itu? Untuk ditanya. Siapa yang penanyanya? Yaitu dua malaikat yang bernama Munkar wa Nakir. Ingat-ingat siapa ngarannya? Munkar wa Nakir. Nah, jadi bila ditakuninya kan aku kenal karena sudah lawan nikah betul. Tahu benar sudah lawan nara nikah Munkar wa Nakir. Jadi dan Munkar wa Nakir biar ikan kenal lawan aku. Tak apa yang takuni. Nah, yalah. Nah, ditakuni oleh malaikat Munkar wa Nakir ngarannya ya. Munkar wa Nakir. Nah, dikatakan. Dan itu pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir lil mayyit ba'da dafnihi fil qabri. Baik aja jawaban hasanan yun'am wa illam yujib jawaban hasanan yu'adzab, dikatakan. Kalau dia menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir itu dengan baik, bisa menjawab, maka dia akan diberikan nikmat. Nah, yang disebut dengan rawdah min riyadil jinan. Kuburannya akan menjadi taman-taman surga. Tapi kalau dia ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir tidak bisa menjawab atau tidak bagus dengan jawabannya, maka dia akan diadab. Maka dia akan disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir itu. Dengan bermacam-macam pertanyaannya malaikat Munkar wa Nakir. Gitu ya. Apa yang ditanya malaikat Munkar wa Nakir nanti? Man rabbuka? Berapa banyak duitmu? Wa man nabiyuka? Berapa tinggi titelmu? Apa lagi? Wa ma kiblatuka? Apa kesenanganmu? Itu kan? Yang ditanya malaikat Munkar wa Nakir kena siapa Tuhanmu? Siapa yang menjawab kira-kira? Allahu Rabbi jawabannya. Belum pernah hilang. Jawabannya apa? Allahu Rabbi.
Kemudian yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Apa jawabannya? Muhammad, nabi. Intinya Nabi Muhammad adalah nabiku. Nanti ngajak kawan tukang talakinnya lah. Bilanya meninggal datang tukang talakin, menalakin. Wa idza ja'aka al-malakani muwakkalani bika. Wa huma munkar wa nakir fala yukhzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillah. Itu tukang talakin. Apabila datang dua malaikat yang akan menanya kepadamu, namanya Munkar wa Nakir, maka ikam jangan takut, jangan gemetar, sama aja artinya pada makhluk Tuhan juga. Ujar tukang talakin, hujan dalam kubur, nyawa balung lagi. Zaman benar memadahin. Ini pertanyaannya bujur aja sedikit, cuma jawabannya ngalih. Orang yang bisa menjawab akan selamat, orang yang tidak bisa menjawab akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan orang yang masuk kuburnya itu kalau dia kafir kepada Allah, dia munafik kepada Allah, dia akan menjawab dan kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka? Jadinya artinya enggak ada tahu. Caranya supaya mau menjawab, rancak mengucap barang Allah, maasi lawan Allah, melakukan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang berbuat sakaratul maut tuh kelihatan sudah kabarin itu nah ditilam karena awal lagi lebih suara apa yang diucapnya. Bilanya goyang dompet di dalam kubur, goyang dompet itu. Tapi kalau orang meninggal sudah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanda artinya dia yang sudah sakit dan tidak mampu lagi, bahkan kadang akalnya sudah separuh hilang, mau meninggal dunia, tapi dia masih ingat kepada Allah. Yang kau ucap itu siapa? Orang yang istiqomah, untungnya, awaknya, hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu. Jadi mulai sekarang berarti kita hendak ada baik meninggalnya, baik setelah di barzaknya. Maka dikatakan astaghfirullah li akhikum wasalulahu at-tathbit fa innal ab yus'al. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu yang telah meninggal dunia. Mintalah, doakan kepada mereka akan diberikan bisa menjawab dengan ketetapan-ketetapan Allah, karena mereka semua setelah meninggal dunia masuk ke alam kubur akan ditanya perihal itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, jadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat munkar wa nakir. Wa yahtamu bihadhihi fil qiyamah wa mawaqifiha. Setelah orang tadi itu lewat daripada munkar wa nakir, dia akan selalu meresahkan terhadap kondisi dirinya. Pada hari apa? Hari kiamat. Wa mawaqifiha, dan tempatnya nanti pada hari kiamat. Dia akan menunggu. Nah, itu alam barzah. Alam barzah itu adalah alam transit menunggu antara kehidupan dunia dan akhirat atau hari kiamat. Nah, itu alam barzah. Sampai karena dibunyikanlah sangkakala. Siapa yang meniup sangkakala? Malaikat siapa? Israfil. Pertama, tiupan Israfil itu untuk mematikan seluruh makhluk. Kemudian ditiup lagi oleh Israfil untuk membangkitkan seluruh makhluk dari alam-alam kubur mereka. Nah, begitulah. Nah, itu yang disebut nanti hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Karena lal yaum ba'dah, karena tidak ada hari lagi setelahnya.
Itu namanya disebut dengan hari akhir. Nah, bahkan dikatakan kalau sudah hari kiamat itu datang, kalau mati itu boleh namanya kiamat sugro. Nah, orang mati itu sudah kiamat, tapi kiamat kecil. Kalau kiamat besar kena, nah yang disebut seluruh manusia akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan kembali. Bahkan dikatakan tempatnya seseorang itu nanti akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sehelai kain pun dan tanpa apapun yang dia miliki, sedangkan matahari sejengkal di atas daripada kepalanya. Nah, parah banget panasnya. Kita kepanasan di sini aja ya Allah, nah kipas angin sudah ya, kipas juga lagi panas kan. Bayangkan hari kiamat itu, seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu sejengkal di atas kepala kita. Apalagi. Nah, kecuali orang-orang yang dapat naungan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ya'muru 'anis sirat saliman aw yaqa' fil hawiyah. Ketika itu dia nanti akan berjalan sebelum mendatangi hari kiamat itu. Hari kiamat dulu ya, hari kiamat dulu, kemudian dia disuruh berjalan melewati yang namanya sirat. Apa itu sirat? Siratal mustaqim. Jadi sudah dihitung amalnya, sudah ditimbang amalnya, disuruh lewat pulang siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini jembatan yang menuju orang tadi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila kau lewat di jembatan itu, maka dia akan masuk surga. Amin Allahumma. Kayak kodek jembatannya kayak jembatan Barito aja. Dikatakan seperti rambut yang dibelah 7. Rambut pian tuh. Satu helai rambut dibelah 7. Tipisnya. Awal berjalan di situ. Jembatan Nangganal aja besar kurangnya bisa kubur ya Pak. Apalagi yang halus itu. Subhanallah. Maka dari itu yang bisa menjawab kita di dalam kubur nanti adalah keimanan kita kepada Allah. Walaupun kita kadang mengerti dengan bahasa Arab, tapi dengan iman kita akan bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir tersebut ya. Begitu juga dengan jalan siratal mustaqim itu yang bisa menyebabkan kita selamat dari jalan tersebut dan masuk ke dalam surga Allah adalah dengan apa? Dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar iman kita bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah untuk melewati siratal mustaqim itu. Mari katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Semua kalian akan melewatinya. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Itu adalah ketentuan dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Dan mereka yang akan selamat adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wa nadaru dhalimin fiha jizya. Dan mereka akan jatuh ke dalam neraka-neraka Allah adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berjatuhan di dalam itu. Dan apabila dia jatuh dan setelah mustaqim itu yaqaf fil hawiyah, maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah namanya. Masuk ke dulu neraka hawiyah. Enak hanya ditentukan pula neraka mana yang akan ditentukan bagi dia. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Amin Allahumma. Yastamiru dzikra hadhil asya' fi qalbihi fayud'izuhu ala qararihi. Dan ia terus-menerus mengingat perkara-perkara ini dalam hatinya, lalu ia membuat cemas hatinya dari kestabilan. Artinya dia
tidak merasa aman ketika hidup dengan kematian dan tidak merasa aman dengan apa yang akan tertimpa kepadanya nanti pada hari kiamat. Dengan sebab dia merasa tidak aman, maka dia akan menambah kualitas amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bersegera bertaubat atas apa yang pernah dia kerjakan dalam hal larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, Pak Bu. Kalau pian ziarah ke makam Utsman bin Affan itu ada di Baqi. Ya? Di mana? Di Baqi. Anda kan di mana? Baqi itu di mana? Di Madinah. Sayyidina Utsman bin Affan itu orang yang paling banyak bersedekah. Orang yang paling dermawan di antara sahabat Nabi. Sayyidina Utsman bin Affan itu hafal Al-Quran dan mengamalkan isi-isinya yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia Amirul Mukminin, adalah pengganti daripada Rasulullah SAW setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, luar biasa. Orang soleh, sahabat Nabi, orang yang dekat dengan Allah. Kemudian Sayyidina Utsman itu lagi di antara amalannya, dia sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama setiap hari pula. Setiap hari rakaat pertama dia 15 juz baca Al-Quran. Rakaat kedua dia baca 15 juz lagi. 2 rakaat hatam al. Ada yang bisa gawe ini? Cuma Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau dia melihat kuburan, mendengar orang mati, atau diceritakan tentang kematian, padahal amalannya sudah banyak, padahal sudah orang soleh, tapi Sayyidina Utsman itu dikatakan dia menangis sejadi-jadinya apabila melihat kuburan, apabila dia diceritakan tentang kematian, menangis. Hatta yaqulu, dikatakan sampai basah daripada lihiyatuh. Jenggot yang tebal itu basah kalau dia nangis, kalau diceritakan tentang kematian atau mengingat tentang kematian atau sedang melihat kuburan. Sehingga para sahabat yang lain itu bertanya, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, dengan banyaknya amalmu, apakah engkau masih takut dengan kematian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala merindukan dan sayang kepada orang yang rindu dan dia ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah itu cinta kepada hambanya yang cinta dengan bertemu kepada Allah ketika matinya. Dan Allah akan benci kepada mereka yang benci terhadap kematiannya. Artinya kalau dia soleh, meninggal, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menjadi ahli maksiat, Allah benci bila dia mati. Apakah kau orang yang soleh masih takut dengan kematian? Sayyidina Utsman bin Affan. Apa jawab Sayyidina Utsman bin Affan? Sayyidina Utsman bin Affan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ujar Nabi, aku mendengar langsung ujar Nabi, kuburan itu awal pertama kali perjalanan kita masuk ke negeri akhirat. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Siapa yang masuk ke dalam kubur pertama kali, dia temui kuburannya dalam keadaan baik, fama ba'dahu aisar. Setelahnya akan menjadi mudah terus sampai masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Faman wajadahu syarran, ujar Nabi, kalau orang itu mati masuk dalam kubur, yang dia temui adab dari Allah. Yang dia sambut, dia tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Dia mendapatkan kesusahan ketika dia masuk dalam kuburnya. Fama ba'dahu asyad, setelahnya akan lebih susah lagi sampai dia akan masuk ke dalam neraka Allah Taala. Itu yang aku khawatirkan untuk Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi aku ketakutan mati. Kalau pindah pas mati aku dapati kuburan, pertama kali bukan kebaikan. Maka dari itu siapkan bekal kita untuk menyambut kematian. Karena itu adalah hal yang pasti. Ya, tidak ada lagi ukuran dengan umur. Sekarang ya orang yang seharusnya meninggal, ada yang nggak meninggal tapi yang belum sampai umurnya 20, 15, 16, 30 tiba-tiba meninggalkan dunia ini dan dia akan siap tidak siap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita berikan selamat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Al-Adhiniyah Al-Fatihah. Salatul mustaqim, salatul dan waktunya 10 menit lagi ya. Mungkin hari ini tidak ada pertanyaan dulu lah. Kalau tidak ada yang menanyakan, ya silakan ya. Satu pertanyaan aja. Silakan. Satu masalah kita jadikan 3 pertanyaan, yaitu bahwa di negara kita ini ada masjid proyek pemerintah. Apabila rusak masjid itu diperbaiki oleh pemerintah. Adapun uang wakaf itu digunakan untuk badan pengelola masjid. Pertanyaannya, apakah orang berwakaf itu digunakan kepada pengelola badan masjid? Artinya tidak digunakan kepada masjid. Sangatlah nilainya pahala. Satu. Yang kedua, apabila masjid itu ada kerjasama dengan pihak lain, kemudian bagi hasilnya PT ternyata pada pengumuman keuangan pada hari Jumat tidak diumumkan. Nah, bagaimana itu? Hanya tidak diumumkan, tapi itu tetap berjalan. Ketiga, apakah kita sudah tahu bahwa perilaku badan pengelola masjid seperti itu, kita menemukan apakah nilainya sabar dan juga bagi penceramah di masjid itu, bagaimana kira-kira apakah menutupi perilaku badan pengelola masjid. Nah, kira-kira satu dari tambahan pertanyaan. Ada alasan bahwa di kumpul itu pertanyaannya ada 5. Menanyakan tentang Tuhan pertama, kedua menanyakan tentang Nabi, ketiga menanyakan tentang imam, keempat menanyakan tentang saudara, ya. Kelima tentang imam, ya. Juga, ya. Jadi ujiannya tidak ada pertanyaan tentang kursi. Kalau tidak ada ujian berarti bebas, tidak masalahnya, tidak hukum, tidak sanksi. Nah, ini bagaimana kira-kira lepas ujiannya, tidak ada narkoba, tidak. Tapi kalau ada 5 tadi tidak dapat menjawab disiksa. Tapi kalau korupsi, narkoba itu tidak cocok. Ya, terima kasih. Masalah masjid sekarang Pak, masjid itu dibangun dengan wakaf, ya, dengan uang wakaf, gitu ya. Adapun wakaf itu dari dikumpulkan dari uang atau langsung orang ngasihkan lahannya untuk wakaf untuk dibangun masjid, ya begitulah. Ketika sudah berdiri itu masjid, entah itu dari pemerintahan yang membangun atau dari masyarakat sekitar atau dari orang yang memang dia membangunkan masjid itu tadi, intinya tidak ada lagi kalau sudah diwakafkan masjid itu gak ada lagi istilahnya milik pemerintah. Secara agama lah, kalau secara pengelolaan hukum dan semacamnya mungkin dia ada milik pemerintah, milik APBD dan semacamnya. Tapi kalau sudah dia berdiri itu masjid dengan dana wakaf, maka itu semuanya kembalinya lillah, itu semua adalah milik
Allah. Dan dia tadi itu ketika sudah milik Allah, maka ketika dia mengelola masjid dengan uang tadi, maka harus ada nafe, ada manfaat yang kembali kepada masjid. Nah, begitulah. Jadi kalau dia mempergunakan apa saja yang ada di masjid, tidak kembali maslahatnya kepada masjid, hukumnya haram. Paham? Walaupun masjid, kita rapat masalah ini di masjid, pakai mic masjid, pakai duit masjid, dasar makanannya haram. Paham ya? Jadi apa saja yang dikeluarkan, yang digunakan untuk masjid, fasilitasnya harus kembali maslahatnya kepada masjid. Ya? Makanya minta maaf, hal yang kecil aja kita bawa HP, colokannya HP, kita nyoloknya ada di masjid. Paham ya? Manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita kan? Haram hukumnya. Minta maaf lagi contoh kecilnya, pian bekami, pian buang air ada di kamar mandi masjid. Kalau habis pian buang air itu langsung pian keluar lagi, berarti tidak ada manfaat yang kembali kepada masjid. Begitulah. Jadi gimana? Habis pian tadi itu ke kamar mandinya, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, atau niat i'tikaf, ya, atau ada duit 2.000 kah, 1.000 kah, buat kecelengannya, berarti kembalinya ke masjid. Kecuali nanti ada lagi pengelola masjid itu yang dia tadi itu memakai dananya bukan dari hasil wakaf. Sebenarnya panjang sih ceritanya masalah wakaf ini ya. Nah, jadi ada lagi misalkan di bagian wudhunya dikhususkan bukan duit wakaf, ya, duit hasil sumbangan aja. Nah, jadi bukan wakaf tapi sumbangan sedekah. Yang celengan tiap hari jalan itu ya di masjid itu bukan wakaf namanya, itu sedekah walaupun bertulis wakaf. Nah, kecuali orang membawa duit, nah ini ulun wakafakan, nah, itu hanya jadi wakaf. Kalau wakaf itu harus kembali nanti semuanya kepada masjid. Kalau duit wakaf digunakan, diusahakan, itu tidak boleh. Diusahakan, dipakai berjualan ini. Kenapa? Karena mungkin untung, mungkin rugi, gitu ya. Maka nggak boleh. Tapi kalau hasil dari yang lain, ada orang misalkan donatur, nah kita cari dana, kita berkumpulan, gasan berusaha, nanti keuntungannya buat masjid, itu boleh. Tapi kalau duit masjid, nggak boleh. Adapun untuk penceramah diambilkan untuk dari duit wakaf masjid, boleh hukumnya. Kenapa? Memakmurkan masjid, karena ada penceramah, ada pengajian, akhirnya orang datang ke masjid, kembali manfaatnya kepada masjid. Begitu ya. Nah kemudian yang terakhir tadi itu masalah masjid panjang sebenarnya kalau masalah masjid ini kita bahas ya. Masalah lapangan nanti orang menyembelih sapi ini barangkali ya juga. Menyembelih di lapangan masjid ya. Kemudian di pelataran masjid menata kiapannya semua. Nah itu banyak masalah. Boleh kan? Nah begitu ya. Nah kemudian masalah yang alam kubur tadi ya, yang ditanya korupsi dan semacamnya itu sudah masuk. Kalau dia banyak maksiat sama Allah, dia nggak bakal bisa menjawab matrul buka. Kenapa? Dia nggak taat sama Allah. Dia melanggar perintah Allah. Jadi tidak diperinci satu-satu. Kalau satu-satu, panjang banget pertanyaannya. Ikam korupsi kan ya? Ikam laki siapa? Ikam anak berapa kan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu ya tercakup semuanya. Orang yang taat sama Allah dan taat dengan perintah dan larangan Allah, maka dia akan bisa menjawab. Dia taat dan melanggar akan bisa menjawab. Orang yang cinta lawan Nabi, akan bisa menjawab. Orang yang tidak cinta lawan Nabi, tidak mengamalkan sunnah Nabi, nggak bisa jawab. Begitu juga dengan kiblat. Benar nggak dia menyembah kepada Allah dengan Ka'bah? Kiblatnya Ka'bah.
Maka benar-benar dia tadi itu untuk selalu menjadi ahlul kiblat, orang yang selalu menghadapkan dirinya kepada Ka'bah dengan memperbanyak sholat dan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan maaf salah dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya